Selamat pagi Pak Stef. Ya, selamat pagi Pak Robong. Baik, terima kasih Pak Stef sudah luangkan waktu untuk kita berdiskusi, kita berbincang-bincang sedikit mengenai kegiatan supervisi. Siap? Apa Pak Stef ingin melakukan supervisi? Ya, saya siap untuk disupervisi, Pak. Baik. Nah, di dalam kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan, ya, tujuan atau kompetensi pembelajaran apa yang mau ditingkatkan? Baik, terima kasih Pak Robong. Materi yang akan saya ajarkan pada saat supervisi nanti itu berkaitan dengan konsep uang sebagai alat pembayaran, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik bisa menjelaskan sejarah uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang. Oke, baik. Jadi kompetensi yang mau ditingkatkan adalah uang, ya. Nah, kalau bicara untuk meningkatkan berarti menyangkut dengan nilai. Nah, saat ini anak-anak ini berada pada kisaran nilai berapa? Baik, berkaitan dengan nilai sesuai dengan standar KKM-nya 75. Dalam pengalaman dari pelajar ini terdapat beberapa peserta didik yang nilainya di bawah KKM, kisaran dari 50 sampai 60. Nah, saya berharap agar nilai ini bisa ditingkatkan di atas KKM. Oke, jadi harapannya bisa meningkatkan nilai dari anak-anak. Nah, Ya. harapan dari Pak, nilai yang mau ditingkatkan ini sampai pada standar berapa? Ya, di atas KKM biasa bisa 80 sampai 85. Oke, jadi cita-citanya mencapai 80 sampai 85. Nah, di dalam meningkatkan nilai ini tentu ada model dan metode pembelajaran yang digunakan. Rencana yang Pak rencanakan itu model dan metode apa yang digunakan? Baik, pada pembelajaran nanti berkaitan dengan uang, model dan metode yang saya gunakan itu adalah metodenya diskusi, modelnya PJBL, Project Based Learning, di mana di akhir dari pembelajaran tersebut peserta didik bisa menghasilkan suatu produk. Oke, jadi di akhir dari pembelajaran peserta didik atau siswa bisa menciptakan satu produk, ya. Nah, rencana kapan pelaksanaan supervisi? Rencana kalau dari saya bisa supervisi ini bisa dilaksanakan besok. Oke, berarti kita laksanakan besok, ya. Ya. Pak Stef, kalau begitu kita bertemu besok untuk kita melakukan supervisi di kelas. Baik Pak, saya siap. Oke, selamat siang Pak Stef. Selamat siang Pak. Shalom. Salam, silakan. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita mengawali doa. Saya minta salah satu maju di depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan duduk. Mari sudah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, pada pertemuan kali lalu, ya, kita sudah membahas materi tentang bank. Apa itu bank? Fungsi bank itu apa? Produk-produk yang dihasilkan oleh bank itu apa saja? Nah, kali ini pada siang hari ini, pertemuan kita pada siang hari ini, materi yang akan saya ajarkan itu tentang konsep uang sebagai alat pembayaran. Ya. Diharapkan pada pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan sejarah uang. Yang kedua, menjelaskan pengertian uang. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan fungsi-fungsi uang. Dan yang keempat adalah menjelaskan jenis-jenis uang. Paham? Paham? Paham. Oke, baik. Model pembelajaran yang saya gunakan hari ini dalam pembelajaran
PJBL. PJBL itu apa? Adalah Project Based Learning. Nah, di akhir dari pembelajaran ini dengan menggunakan PJBL ini kalian bisa menghasilkan suatu produk. Produk itu dalam bentuk apa? Produk itu dalam bentuk clipping. Nah, sebentar nanti akan kalian diskusi. Kalian akan membuat jadwal, membuat langkah-langkah dalam membuat clipping itu seperti apa. Bisa paham? Bisa. Kita lanjut ya? Ya, Pak. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan materi ini lebih lanjut tentang uang, ya, ada beberapa pertanyaan pemancing yang harus kalian jawab. Sudah siap? Sudah siap untuk menjawab? Siap, Pak. Nah, apakah kalian memiliki uang? Ada, Pak. Baik, kalau kalian sudah memiliki uang, sudah punya uang, sekarang Pak mau tanya, apa itu uang? Baik, silakan. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Iya, luar biasa. Kita berikan nama seluruh. Ya. Ya. Apa lagi? Ada yang lain? Uang itu apa? Ayo, semangat. Tidak boleh. Oke. Nah, kira-kira fungsi uang itu apa? Pengertian tadi ya sebagai alat tukar dan juga yang paling kalimat terakhir adalah menimbun kekayaan. Fungsi uang itu apa? Sebagai alat untuk jual beli, Pak. Alat jual beli. Ada lain lagi? Untuk membeli barang. Ada lain lagi? Pembayaran. Ya, membayar. Ya, ya. Baik. Jadi semua jawaban tadi itu adalah benar ya. Kalian sudah tahu uang, ya. Jadi ketika kalian buka uang itu harus tahu uang ini gambarnya siapa, alat pengamannya itu bagaimana, nah kertasnya itu bagaimana. Ya, sudah pernah mengikuti lomba ya, lomba tidak cermat di BI? Sudah. Nah, kita milik uang itu kita harus tahu uang yang asli mana, uang yang palsu yang mana. Ya, beda kertasnya. Ya. Oke, baik. Untuk lebih lanjut menjelaskan, saya menjelaskan tentang pengertian uang, fungsi jenisnya. Kita harus tahu dulu sejarah uang. Ya, salah satu mereka mendapatkan barang itu adalah dengan sistem apa? Ada yang pernah dengar? Sistem pertukaran. Sistem pertukaran apa? Barang dengan barang atau dengan kata lain apa? Sistem barter ya, luar biasa ya. Jadi waktu itu pada masa itu manusia belum mengenal uang. Nah, misalnya si A mau membutuhkan beras. Waktu itu dia bukan membeli tetapi dia menukar barang. Ya, barang dengan barang. Misalnya beras kita tukar dengan kelapa atau ubi kita tukar dengan pisang misalnya. Jadi sistem untuk mendapatkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan itu, misalnya kebutuhan misalnya beras belum ada. Waktu itu mereka menggunakan sistem barter tadi. Jadi menukar barang dengan barang. Nah, lama kelamaan dalam perjalanan waktu akhirnya mulai mengenalkan uang ya dalam bentuk koin, bentuk perak dan emas. Nah, akhirnya sudah berkembang, zaman sudah berkembang, maka terjadi manusia sudah mengenal namanya uang. Ya, apa itu uang? Saya tadi sudah masih ingat ya tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Masih uang. Ya, jadi uang itu adalah apa? Suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran. Ya, jadi uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sudah sah diedarkan ke masyarakat untuk digunakan. Ya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bisa transaksi jual beli barang. Nah, di samping juga uang juga bisa menimbun apa tadi? Kekayaan ya. Misalnya, itu orang banyak uang ya, punya banyak, tetapi bukan hanya uang, tetapi barang juga. Barang itu dia dapat barang itu dari mana? Lewat apa? Membeli menggunakan uang ya. Nah, oke, sampai di sini berkaitan dengan sejarah uang dan pengertian uang. Sejarah uang sudah khusus.
Sudah semua? Oke, kalau sudah dari 4 kelompok ini Pak minta salah satu kelompok mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi berkaitan dengan rencana atau jadwal yang dibuat dalam membuat briefing tadi. Kelompok mana? Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, maju silakan. Semua kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu cara membuat. 1. Menentukan tema. Tema dalam pembuatan briefing ini adalah tentang pecahan mata uang rupiah. 2. Mengumpulkan informasi dan menunjukkannya. Setelah menentukan tema, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi dari buku, internet, atau melalui dokumentasi tentang pecahan uang rupiah. 3. Menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat briefing ini adalah 1. Gunting, 2. Kertas HVS atau karton, 3. Lem kertas, 4. Alat tulis, spidol atau pulpen berwarna. 4. Mulai membuat clipping. 1. Gunting. Menggunting informasi atau gambar clipping menjadi clippingan yang berbentuk kotak. 2. Kertas HVS atau karton untuk menempel gambar yang sudah digunting. 3. Lem kertas. Selanjutnya, clippingan gambar tersebut dilem kemudian ditempelkan pada kertas HVS atau kertas karton. 4. Alat tulis. Spidol atau pulpen berwarna digunakan untuk memberikan judul pada tiap halaman dan keterangan pada setiap gambarnya masing-masing. Sekian hasil dari kerja kami. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan nafas dulu. Itu kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil mereka tentang langkah-langkah persiapan mereka dalam membuat briefing. Ya. Yang kelompok yang lain juga pasti tidak jauh berbeda ya. Ya, itu persiapan bersama semua. Jadi Pak berharap dengan diskusi kalian ini kalian bisa bekerja sama dengan baik sehingga pada pertemuan berikut nanti hasilnya sudah dalam bentuk briefing dan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan di depan. Paham? Bisa? Siap ya? Siap. Jangan ada yang semua harus aktif ya, semua harus aktif bekerja sama sehingga tugas itu cepat diselesaikan ya. Kalau hanya satu orang saja yang sudah aktif dalam kegiatan tersebut berarti yang lain tidak, berarti otomatis tugasnya tidak beres nanti. Ya, paham ya? Oke, baik. Dari pembelajaran tadi, dari materi awal tadi sejarah uang, pengertian, fungsi uang, sekarang kita simpulkan bersama. Kita menyimpulkan materi yang kita bahas tadi. Yang pertama, siapa bisa menyimpulkan tentang sejarah uang? Siapa? Sejarah uang. Jadi, sejarah uang itu adalah pada masa itu manusia belum mengenal uang. Mereka untuk memenuhi kebutuhannya, cara yang mereka gunakan adalah dengan cara apa? Menukar barang dengan barang. Nah, atau dikenal dengan sistem barter. Ya, paham? Nah, apa itu uang? Uang itu apa? Uang adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian, fungsi dari uang itu apa saja? Ada 2. Yaitu adalah fungsi yang pertama adalah fungsi asli dan fungsi guna. Fungsi asli itu apa saja? Sebagai, ayo lupa, alat tukar, apa lagi? Sebagai alat satuan hitung ya. Dan yang berikut adalah sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, itu adalah fungsi apa tadi? Uang. Asli uang. Kalau fungsi turunan uang apa? Sebagai pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah. Apa lagi? Alat pembayaran berutang. Utang. Selain itu penimbun Kekayaan. Oke, ya. Bisa paham ya? Bisa. Baik. Sebagai bahan refleksi dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah pembelajaran kami ini menyenangkan?
Apakah materi yang saya ajarkan tadi ada yang belum paham? Sudah paham? Atau ada masukan untuk Pak berkaitan dengan cara penyampaian saya berkaitan dengan materi? Pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk pembelajaran minggu depan nanti kita akan belajar tentang teori uang. Ya. Nah, sebelum kita belajar teori uang, saya berharap agar kalian juga bisa membaca referensi mengenai teori uang ini di internet atau juga di buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Ya, sehingga pada saat kita mulai pembelajaran paling tidak kalian sudah mengetahui tentang teori uang. Bisa paham kok? Bisa. Oke. Baik. Hari ini materi tentang uang, konsep pembelajaran tentang uang ini cukup sekian. Kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Saya minta salah satu untuk maju di depan untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan. Baik, silakan duduk. Siap. Hormat. Shalom. Shalom. Sampai jumpa di minggu. Ya, selamat siang Pak Stef. Sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa setelah kita lakukan supervisi, kita akan kembali untuk berbincang-bincang. Ya, selamat siang Pak Lobong ya. Terima kasih juga Pak Lobong sudah menyiapkan waktu untuk mengikuti saya dalam pembelajaran kemarin ya. Saya sudah melaksanakan pembelajaran kemarin dengan baik dan segala kekurangan atau apa itu Pak sendiri yang melihat. Oke, baik Pak Stef. Jadi mungkin Pak Stef masih ingat atau ya Pak Stef masih ingat tujuan atau kompetensi apa yang ditingkatkan pada saat sebelum supervisi di kelas. Baik, sesuai materi yang saya ajarkan kemarin, tujuan dari pembelajaran itu berkaitan dengan materi tentang konsep uang sebagai alat pembayaran. Ya, tujuannya itu adalah peserta didik bisa menjelaskan sejarah uang. Yang kedua bisa menjelaskan pengertian uang, bisa menjelaskan fungsi uang dan jenis-jenis uang. Oke, jadi itu kompetensi yang ingin ditingkatkan. Nah, sekarang setelah pembelajaran itu bagaimana hasilnya? Baik, setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan metode diskusi juga ceramah dengan model PJDR ya, project based learning ya, saya melihat bahwa ada peningkatan di mana dalam melaksanakan kegiatan kemarin peserta didik diberikan LKPD untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh saya. Rata-rata nilai mereka itu sudah meningkat di atas KKM. Oke, berarti sudah mengalami kemajuan. Waktu lalu awal sebelum supervisi rata-rata anak itu 60, kemudian setelah pembelajaran berarti sudah 80 dan 85. Ya. Jadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati waktu lalu ya. Oke, nah Pak Stef ya. Nah, setelah pembelajaran ini apa yang menjadi kendala bagi siswa sehingga waktu lalu itu mereka tidak bisa mencapai KKM atau lebih dari KKM? Ya, baik. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran sebelum supervisi itu mungkin saya menyampaikan materi melalui ceramah terus sehingga tidak melibatkan peserta didik dalam
berdiskusi. Misalnya pas tadi tidak aktif, dia hanya mendengarkan saja. Ya, jadi saya merubah model pembelajarannya sehingga pada supervisi kemarin model pembelajaran yang itu PJBL itu mengalami peningkatan. Ya. Jadi kendalanya mungkin pertama media juga harus membantu media belajar untuk membantu siswa untuk memahami materi yang saya ajarkan. Oke, jadi berarti kendalanya ada di model pembelajaran dengan media pembelajaran yang digunakan. Nah, sekarang kita sudah menemukan celahnya nih, ya kira-kira atau apa rencana Pak dalam waktu dekat ini yang Pak lakukan untuk mengantisipasi ini atau menanggulangi ini? Baik, untuk menanggulangi kendala yang saya hadapi ini pada saat pembelajaran sebelum supervisi, saya harus menyiapkan model pembelajaran, media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh siswa sehingga materi-materi yang diberikan itu siswa bisa lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Dalam hal ini menggunakan media pembelajaran itu ditingkatkan, ditambah. Oke, jadi dalam hal penggunaan media, ya jadi pembelajaran berikutnya menggunakan media yang bisa cepat ditangkap oleh anak-anak. Ya, betul. Rencana Pak, kapan Pak mau terapkan ini? Rencana penerapan ini dalam minggu ini saya sudah menerapkan model-model pembelajaran yang saya ubah, saya gunakan, saya terapkan untuk siswa sesuai dengan jadwal mengajar saya. Nanti kapan jadwal saya mengajar itu saya terapkan. Oke, jadi luar biasa sekali ya Pak. Jadi dalam waktu dekat artinya disesuaikan dengan jam mengajar. Ya. Jadi cita-cita ini luar biasa sekali. Jadi kita akan bertemu minggu depan atau waktu-waktu yang lain setelah pembelajaran atau metode yang media yang Pak gunakan ini berjalan. Nanti kita bertemu lagi untuk kita berbincang-bincang lagi, bisa kan Pak? Ya, siap, saya siap Pak. Oke, selamat siang Pak Stef. Kita bertemu di diskusi berikutnya. Terima kasih Pak, selamat siang ya. Sampai jumpa. Ini kita dua